Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang malim hormati dan malim sayangi para santri kelas 10 semua jurusan. Pada kesempatan kali ini malim akan membahas tentang kitab yang kita ajarkan di sekolahan kita Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, yaitu kitab akhlak yang bernama Ta'limul Muta'allim. Pada lanjutan yang ini, yang kemarin sudah kita sampaikan juga tentang kelebihan ilmu. Kemudian yang selanjutnya tentang faslun fin niyati fi halit ta'allum. Penjelasan tentang niat saat kita belajar. Nah, jadi niat ini sangat penting bagi kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, hadisun sahihun. Hadisnya panjang sebenarnya, cuma oleh pengarang disingkat. Yang artinya bahwasanya amal itu tergantung dengan niat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirati wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyati. Artinya, kata Rasulullah, berapa banyak daripada amal ibadat yang menyerupai berbentuk berupa amal dunia, tetapi dengan kebaikan niatnya maka menjadi amalan akhirat. Nah, jadi kita bentuknya bentuk dunia. Nah, seperti kita umpamanya makan, minum, nah kita membaiki jalan, nah mencari nafkah, tapi dengan niat ibadat, maka itu termasuk daripada amal-amal kebaikan. Dan Rasulullah juga bersabda, dan berapa banyak daripada amal yang berupa amal akhirat, tapi dengan kejahatan niatnya itu menjadilah amalnya itu menjadi amalan dunia, tidak berpahala. Nah, seperti kita sembahyang umpamanya, nah niatnya kada baik, maka kada berpahala. Membaca Quran, niatnya kada baik, nah kada berpahala. Termasuklah kita menuntut ilmu agama. Nah, karena ikam ni santri barataan, tentu balain pada orang-orang nang kada pesantren. Nah, karena ilmu itu sangat mulia, tentulah kita tadi beramal, membuat amal dalam beribadat, membuat amal di dalam menuntut ilmu. Nah, di dalam kitab ini ada beberapa niat yang dibuat oleh pengarang. Nah, ini sangat penting bagi kita, utamanya para santri kayaknya di rumah, supaya ditulis. Nah, diartiakan kalau bisa penjelasan mu'alim nih. Disimak, dibuka videonya nih lah, dengarakan baik-baik. Baik oleh pian sabarataan sebagai santri ataupun orang tuanya, ibu-ibu, bapak-bapak lah. Qala al-musannif, yang bagi ayyanuyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Nah, sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang santri, atau sebagai seorang mukmin atau muslim tua dan muda, nah orang tuanya juga wali santri sabarataan, maka ketika anaknya menuntut ilmu itu, hendaklah dia menuntut ilmu itu ridallahi ta'ala. Niatnya yang pertama, nomor satu, nomor wahid adalah
mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini nomor 1. Dalam Quran sudah banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dan mereka pun ridha. Bahkan Rasulullah SAW juga meminta doa kepada Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta keridaan Engkau, keridaanmu dan surgamu. Nah, ini jadi Rasulullah sudah melajari kepada kita bahwa nomor 1 niat kita itu senantiasa mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para santri supaya dipasang niat, jangan sampai sekolah di pesantren untuk mencari ijazah, mencari kemasyhuran. Nah, jangan dahulu pasang niat. Nah, inilah baiknya kita sekolah pesantren. Nah, jadi mungkin itu yang penting, poin yang terpenting di antara yang lain. Jadi mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, niat menuntut ilmu adalah wadaral akhirata, menuntut negeri akhirat. Nah, negeri akhirat itu satu aja. Negeri dunia sudah, negeri akhirat itu 2. Negeri akhirat ada surga, ada neraka. Tentu yang dimaksud di sini adalah menuntut negeri akhirat itu supaya kita masuk surga. Nah, karena di akhirat itu 2 aja tempatnya, neraka ataupun surga. Dan surga ini termasuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita kada ikhlas karena Nabi sudah mencontohkan, Allahumma inni as'aluka ridhaka, ya Allah aku minta keridaanmu, wal jannata dan minta surgamu. Berarti surga ini makhluk, cuma Tuhan menyuruh Nabi meminta, berarti ngarannya minta surga. Nah, jadi kita menuntut ilmu itu di samping mencari keridaan Allah supaya masuk surga. Nah, dalam hadis Nabi memang sudah dijelaskan. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Nah, jadi para penuntut ilmu ini ada Rasulullah bersabda, ada jaminan Rasulullah. Artinya Rasulullah memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada penuntut ilmu, bahwa orang yang ketujuh menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tempat yang kita rindukan nanti yang terakhir, khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Nah, jadi 2 sudah. Pertama, nuntut ilmunya sahajaku menuntut ilmu mencari keridaan Allah. Yang kedua, menuntut akan negeri akhirat, yaitu surga, supaya masuk surga. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, nah termasuk juga niat pian mau si anak sampian ini mencarikan nafkah bapak lo, siang malam banting tulang kalapahan, niatnya mencari negeri akhirat. Mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, kayak mendoakan kepada sampian sabaratan. Nah, yang ketiga niatnya adalah dengan menuntut ilmu itu wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali. Niat seorang penuntut ilmu itu yaitu menghilangkan kejahilannya, menghilangkan kebodohannya daripada dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, jadi Bu Hanikam berataan nang sekolah di pondok pesantren ini, nah, kan kita ini kadang nang alimnya bang. Nah, menuntut ilmu, lalu diajari oleh para guru, para mu'alim, lalu alim tahu. Nah, hilang kejahilan kita. Setelah kita tahu, setelah kita alim, kayak Bu Hanikam itu pulang bulik kampung, pulang kampung, mengajar di masyarakat, memadahkan lawan orang itu. Nah, itu ngarannya
menghilangkan kebutuhan daripada orang lain. Nah, jadi terhadap diri kita sendiri juga terhadap orang lain. Jadi kita bagi apa jalur orang lain ini kita share jarhan ya lah. Nah, di share telah. Nah, jadi 1, 2, 3 sudah. Apalagi niatnya nuntut ilmu wa ihya ad-dini, yaitu menghidupkan agama. Jadi manusia itu pada dasarnya tidak berbeda antara binatang dengan kita. Kita bisa makan, binatang juga bisa makan. Kita bisa minum, binatang juga bisa minum. Kita kuat, binatang juga bisa kuat. Cuma binatang ini kada berilmu atau kada berakal. Nah, itu pang bedanya. Wa ibqa al-islami, termasuk lagi niatnya mengekalkan agama Islam. Wa syukra ala ni'matil akli, niatnya bersyukur atas nikmat akal tadi. Nah, binatang tadinya kada berakal. Nah, ini kita hampir sudah berapa hari imba hari raya Idul Adha. Nah, banyak kita menyembelih kambing, nyembelih sapi utamanya. Nah, jikanya sapi itu nambah akal, hana disembelih tentunya bukahan. Karena inya kada berakal, inya kada bukahan. Akal itu adalah nur, cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Nah, misalnya ikan bisi duit 1.000 lawan 100.000, orang yang berakal tentu banyak nang 100.000. Nah, jadi kita bersyukur benar diberi Tuhan ne berakal sehat. Nah, soalnya akal ini harga diri kita. Kan banyak masyarakat kita yang dapat gangguan jiwanya, nah kada berakal atau jar kita nih orang gila di jalanan tuh, nah kan akalnya kada sehat. Ikam nih sehat, alhamdulillah sehat awak. Nah, jadi kita bersyukur diberi Tuhan nikmat akal tadi, alhamdulillah sehat barataan. Nah, itulah makna bangsa kita tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa kita sehat, akal kita ini sehat. Nah, orang gila itu sehat awaknya tapi akalnya kada ada. Nah, itu para santri yang berbahagia. Apalagi niatnya, yaitu wasyukra, bersyukur ala sehatil badani, atas sehat badan. Nah, jadi kan alhamdulillah, mudah-mudahan barataan kita, ikam-ikam barataan yang di rumah, yang menyimak ini, orang tua ikam, keluarga ikam, guru-guru kita barataan, mudah-mudahan disihatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang menimpa kita saat ini, yaitu COVID-19 atau COVID-19 atau Corona. Nah, lawas sudah kita ini, mudah-mudahan Corona ini hilang lah. Nah, mudah-mudahan kam terhindar jika ini kita kawal turunan tuh, nah bertatap muka secara langsung kadagi lewat daring nih. Nah, mau lewat daring nih takana ikam ya tadi bisa kada tabuka ya, cuma daring ini nyamannya santai aja. Membuka pelajaran mualim sih dalam kolambu gen kawai santai. Sambil santai kawai aja. Nah, jadi bersyukur atas nikmat akal dan sihat awak kita. Jadi dengan kesehatan itu kita bawa menuntut ilmu agama. Nah, maka dengan niat ini tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala. Wala yanwi, dan jangan sampai berniat iqbalan nasi. Nah, jangan sampai berniat supaya manusia ini datang nanti kepadanya. Nah, artinya niat ini sudah menyimpang daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanya tadi kita luruskan niat tadilah ikam barataan, luruskan niat. Pertama, mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, mencari negeri akhirat supaya masuk surga. Yang ketiga, menghilangkan kejahilan dari kita sendiri dan dari orang lain. Keempat, menghidupkan agama. Kelima, mengekalkan agama Islam. Karena kita hidup ini, sama tadi kayak binatang makan minum, tapi yang membedakan kita ini adalah berakal tadi. Kemudian lagi berniat bersyukur atas nikmat akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah berniat bersyukur terhadap kesehatan badan kita. Artinya dengan badan kita sehat, kita bawa menuntut ilmu agama. Inilah barangkali pertemuan yang kedua ini yang mulai sampaikan kepada kelas 10 semua jurusan. Maka setelah kita menyimak ini ditulis di buku. Kata-kata mu'alim berapa niatnya. Jadi mulai kita mendengar nih setiap menuntut ilmu di mana saja, siang ataupun malam, di pondok pesantren ataupun di luar pesantren, hendaklah ikam tuh berniat dalam hati niat itu. Sahajaku menuntut ilmu mencari keridaan Allah, mengharapkan negeri akhirat, menghilangkan kejahilanku dan orang lain, mensyukuri nikmat akal, sehat badan dan lain-lain yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah termasuk niat yang menyampaikan kepada kita akan negeri akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dulu yang disampaikan oleh Ma'alim. Mudah-mudahan bermanfaat berikan barataan. Dan juga pada orang tua senantiasa berniat menyekolahkan anaknya supaya sampian barataan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai 1 rupiah pun, paribahasa kita, jangan sampai kada bernilai di sisi Allah. Jadi sampian manuri lah mencari paikat nang jauh di Kaltim, di Banjar, di Buntuk, di Kalanis nih jauh-jauh nih. Lapah mencari akan duit, tapi niatkan untuk fisabilillah nyakolahkan anak. Dan kalau anaknya saleh, itu adalah menjadi amal jariyah kayaknya. Wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kepada sampian-sampian barataan. Demikian yang dapat Mu'alim sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal rahmah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.